Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat dan diberkahi Gusti Allah. Ayo kita belajar Akidah Akhlak kelas 6 semester 2 dengan materi Alamku. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, coba diskusikan dengan ayah ibu kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana sikap terbaik manusia terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita? Mengapa binatang dan tumbuh-tumbuhan ini dapat hidup dengan subur? Dan bagaimana akibat yang terjadi apabila manusia tidak berakhlak baik terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan? Islam adalah agama yang begitu sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya tentang bagaimana berakhlak kepada Tuhan penciptanya, tetapi juga bagaimana berakhlak kepada alam lingkungannya, hewan, tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun. Binatang, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di bumi semua diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia harus bisa menjaga, memelihara, dan mengelolanya dengan baik. Binatang adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nyawa, mampu berinteraksi dengan manusia selayaknya manusia itu sendiri. Binatang mampu menirukan tingkah manusia, mampu menjadi penolong, bahkan ada yang menjadi pengaman bagi pemiliknya. Ini menandakan ada kesamaan dengan manusia. Maka, oleh karena itu, kita juga harus memiliki kasih sayang terhadap binatang dengan cara tidak menyakitinya dan memelihara dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan binatang, yaitu tidak membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jika kita memiliki kuda, sapi, atau kerbau, maka jangan sesekali memaksa mereka membawa barang yang bisa melukai dan mencederainya. Tidak menempatkan mereka dengan binatang lain yang bisa membahayakan keselamatannya. Menyembelih mereka sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh syariat. Aturan ini khusus bagi hewan-hewan yang boleh dimakan, seperti kambing, sapi, ayam, dan sebagainya. Dilarang menguliti dan mematahkan tulang mereka hingga menjadi dingin dan mati. Tidak boleh menyembelih anak-anaknya di depan penglihatan induknya, sebab binatang juga memiliki rasa iba, takut, dan sayang terhadap anak-anaknya seperti halnya manusia. Membuatkan mereka tempat yang nyaman dan membersihkan kandangnya. Untuk hewan piaraan, kita perlu memberi makan, minum, mengobati apabila terkena penyakit, dan sebagainya. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala udibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat dakhalat fiha an-nar la hiya at'amadha wa saqadha id hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hasyasil ardi. Dari Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia mengurungnya sampai mati. Maka ia masuk neraka karena kucing itu. Ia mengurungnya dan tidak memberinya makan dan minum, dan tidak pula dia melepaskannya sehingga bisa makan serangga-serangga bumi. Hadis rawahu Muslim.
Anak-anak, mari sekarang kita mempelajari kasih sayang terhadap tumbuhan. Kita mungkin mengeluh dengan cuaca yang panas yang membuat kita tidak bisa berlama-lama di luar, atau mengeluh pada banjir yang sudah menjadi langganan setiap tahun. Bahkan kita juga mengeluh terkait longsor. Pernahkah kita pikirkan bahwa semua berhubungan dengan keberadaan pohon? Pohon yang mungkin sering menyusahkan kita karena daunnya yang berserakan, akarnya yang merusak tembok rumah, tetapi sebenarnya keberadaan pohon sangat dibutuhkan. Solusi terhadap permasalahan lingkungan seperti cuaca panas, banjir, dan longsor sebenarnya adalah dengan menanam pohon. Sudahkah kita menanam pohon? Ayo kita segera menanam pohon agar memperoleh banyak manfaat, seperti mengurangi pemanasan global. Cuaca yang semakin panas hanya bisa dikurangi dengan menanam pohon. Pohon akan mengurangi emisi karbon karena jumlah karbon yang meningkat sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Pohon menyerap karbon dan polusi dari udara ini. Mengurangi banjir. Pohon adalah tandon air alami. Dengan menanam pohon akan menambah tandon air alami, sehingga bisa mengurangi air yang melimpah selama musim hujan. Menurunkan pencemaran lingkungan. Pohon juga berfungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga keberadaan pohon akan mengurangi polusi dan pencemaran yang ada di lingkungan kita. Meningkatkan kualitas hidup. Pohon menciptakan keindahan, kesejukan, dan ketenangan. Dengan demikian, pohon dapat meningkatkan kualitas hidup bagi yang tinggal di dekatnya. Banyak rumah sakit menanam pohon di sekitar ruangan rawat inapnya karena akan mempercepat proses pemulihan dan pasien menjadi cepat sembuh. Membuat anak lebih mudah belajar. Di lingkungan sekolah atau madrasah yang pepohonannya rimbun dan hijau memberi ketenangan bagi anak-anak dalam belajar, sehingga mudah menghafal dan mempermudah proses belajar. Sebaliknya, lingkungan madrasah yang gersang, udara menjadi panas dan membuat anak gerah, serta sulit untuk konsentrasi dalam belajar. Tanaman dan hutan menjadi paru-paru dunia. Jangan sampai dirusak dan tidak terpelihara. Karena akibat rusaknya tanaman dan hutan akan menyebabkan terjadinya musibah dan bencana di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahu ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah wahai Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Anak-anakku, sekarang setelah kita menyelesaikan semua materi, mari kita melaksanakan uji kompetensi. Ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa bencana yang terjadi merupakan akibat dari ulah manusia sendiri? 2. Tuliskan dalil yang menunjukkan bahwa bencana yang terjadi merupakan akibat dari ulah manusia sendiri. 3. Sebutkan cara-cara kita memperlakukan tumbuhan atau pohon selama ini yang bisa merugikan kita sendiri dan lingkungan kita. 4.
Jelaskan bahwa binatang memiliki tabiat yang bisa menyamai manusia. Dan 5. Bagaimana sikap kita saat berinteraksi dengan binatang? Anak-anak, berakhir sudah materi akidah akhlak tema alamku. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.